Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan dan tetap dalam kasih karunia Tuhan dari waktu ke waktu yang Tuhan pelihara dan segala sesuatunya kian hari bertambah-tambah baik. Tentu keadaan kita diharapkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu kian hari kian bertambah baik, kian hari kian bertambah indah di hadapan Tuhan. Pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Mazmur 103, khususnya di ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada satu artikel atau boleh kita perumpamaan dalam diri kita sendiri. Suatu kali istri saya meminta saya untuk membuang sampah di tempat sampah yang ada dan tersedia di depan rumah. Ini pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri saya setiap hari, agar keadaan rumah saya itu selalu bersih, terasa aman dan nyaman, bebas daripada kuman, bebas dari segala rasa yang menurut pandangan kita tidak menjadi menyenangkan jika itu rumah kotor. Setiap hari selalu ada petugas yang mengambil sampah untuk dibuang ke TPA. Tetapi jika ada hari besar, mereka itu libur. Demikian juga libur perayaan keagamaan ataupun Idul Fitri. Biasanya kalau sudah libur nasional seperti ini, mereka cukup lama tidak bertugas, sampah pun juga begitu sangat menumpuk dan berbau. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan mengendaki keadaan hati, jiwa dan pikiran kita itu selalu bersih di hadapan Tuhan. Dari waktu ke waktu saat kita berjalan, tentu ada hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita, ada kepahitan, ada yang terluka, bahkan ada hal yang kita simpan sebagai hal yang menurut kita dendam itu hal yang biasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan akan hal seperti itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu memerlukan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita untuk membersihkan setiap sampah yang ada di hati kita. Demikian juga setiap hari kita pun juga membutuhkan truk pengangkut sampah yang sudah menimbun di rumah kita masing-masing. Hal ini mirip seperti hal Tuhan Yesus lakukan buat diri kami. Tapi jangan diartikan bahwa Tuhan Yesus itu seperti tukang sampah. Tapi beliau sangat mengharapkan kita bahwa dalam keadaan yang bersih ini kita bisa menerima berkat-berkat itu dengan baik, menikmatinya dengan benar, dipergunakannya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang wajar, tetapi tunggu sebentar, tetapi ada hal yang seringkali kita salah melakukannya. Setiap kali kita memisahkan antara barang-barang yang masih berharga, yang baik, yang biasa kita lakukan dengan hal-hal yang berupa sampah. Tetapi kita sering menyadari bahwa kita sudah pisahkan ini bagian sampah yang harus kita buang, tapi secara tidak sadar kita pun mencari-cari lagi akan keberadaan sesuatu yang harus dibuang, yang dikategorikan sebagai sampah. Barangkali kita bisa mempergunakannya, kita ambil lagi sampah yang seharusnya kita buang. Nah, inilah kehidupan kita juga seperti itu. Kita menerima firman Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus, dan banyak hal yang Tuhan lakukan buat diri kita. Tapi tanpa kita sadari, kita memilih-milih mana yang dibuang saat ini dan mana yang mesti kita simpan dulu. Walau sebenarnya itu adalah kriteria-kriteria sampah. Seperti hanya rasa benci, seperti hanya rasa dendam, kita akan pergunakan nanti untuk membalas, kita pergunakan nanti untuk kita berargumentasi, untuk mengungkap segala sesuatu yang jika suatu saat kita pergunakan. Hal inilah yang membuat diri kita itu tidak ada dalam kasih karunia Tuhan secara sempurna. Berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan setiap hari buat kita itu di saat kita sedang beristirahat tidur, Tuhan mempersiapkan segala yang terbaik seperti halnya Tuhan merancang dalam pikiran Tuhan sendiri untuk kita. Nah, ini kita tidak pernah nikmati dengan sempurna karena masih ada barang-barang yang berupa sampah yang kita simpan dengan tujuan nanti suatu saat kami
atau kita akan mempergunakannya itu sebagai suatu senjata, sebagai satu peralatan di mana kita pun akan melakukan hal yang sama, akan menggantikan segala sesuatu yang baik itu untuk mewujudkan bahwa inilah kita terhadap orang lain. Nah, itu yang sering kita tidak sadari. Kita sudah membersihkan sampah, memisahkan sampah dengan yang tidak berguna dengan yang berguna. Kemudian di antara sampah-sampah yang tidak berguna itu kita masih ambil lagi, kita simpan untuk tujuan-tujuan tertentu, agar pahit, kebencian, dan dendam itu menjadikan satu amunisi di saat-saat kita nanti mempergunakannya. Kadang-kadang timbul satu pemikiran, kadang-kadang kita ingat masa-masa di mana kita ada dalam kepahitan, mengingat akan segala sesuatu yang membuat diri kita justru semakin terpuruk. Mari Bapak Ibu, keberadaan sampah yang kita buang, yang kita sisihkan dan akan kita buang, coba kita semuanya kita buang dan kita melupakan. Sebab hati dan jiwa kita adalah untuk Tuhan Yesus. Segala berkat, kekuatan, dan kuasa ditaruh di dalam keberadaan hati kita. Jika itu ada sampah sedikit pun dalam diri kita, maka itu akan terkontaminasi dan kita akan pergunakan sebagai suatu berkat yang salah kita pergunakan. Begitu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus. Kasih yang begitu sangat purna dan kasih setia yang Bapa berikan kepada kami dalam Roh Kudus, kian hari kian nyata untuk menuntun segala kehidupan kami. Pada saat ini kami berbicara, merenungkan bahwa arti sampah yang tidak dipergunakan, sampah yang Tuhan Yesus tidak berkenan harus kami buang jauh-jauh. Tidak boleh kami ingat-ingat lagi dan kami pisah-pisahkan, harus kami buang sepenuhnya dan kita melupakan semuanya. Demikian Tuhan berkenan pun juga setiap wadah yang ada di hati, jiwa, dan pikiran itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kekuatan, yang membawa kemampuan, yang memberikan hidup yang berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap pendengar Tuhan Yesus di dalam segala sesuatunya. Kami juga percaya bahwa masing-masing punya permasalahan, masing-masing punya jalan bagaimana secara pribadi menyelesaikannya. Namun kami juga percaya ada jalan yang paling tepat dan benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan beri kami kuasa untuk membuang jauh-jauh itu semua, supaya segala berkat dan rencana serta rancangan Bapa di surga terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memateraikan firman ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kiranya ini hari yang dijadikan Tuhan boleh Bapak Ibu nikmati dengan sempurna. Dan Yesus memberkati.